Salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur bahwa kita berada di masa Advent pertama. Kita akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan di masa Advent pertama ini. Karena itu, warga jemaat yang rindu membaca firman Tuhan di masa Advent pertama ini, silakan membuka Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-34. Jika sudah menemukan Lukas 12 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34, biarkan Alkitab warga jemaat terbuka. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di masa Advent pertama ini, kami rindu dalam pengharapan iman kepada Kristus untuk mengisi hati pikiran kami, membaca firman-Mu, merenungkannya, agar di masa Advent ini kami tetap setia berpengharapan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-34, berkata buat kita sekalian, "Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan setia memberlakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Maranatha. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di masa Advent pertama ini, tentunya ada begitu banyak pengharapan hidup kita kepada Kristus. Tetapi kita kadang juga mengalami goncangan kehidupan ini oleh karena godaan-godaan kehidupan ini, terkhusus menyangkut akan kebutuhan kita, dan itu semua ketika kita berbicara tentang harta atau kekayaan. Tema kita saat ini adalah kaya di kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan salah seorang sahabat yang mendatangi sahabatnya yang sangat kaya dan memiliki banyak koleksi-koleksi lukisan yang sangat mahal. Ketika dia datang menjumpai sahabatnya ini, sahabat ini tentunya membawa lukisan, supaya harapannya sahabatnya yang gemar mengoleksi lukisan ini dapat memajangnya. Dan ketika dia sampai di rumah sahabatnya yang sangat kaya ini, kemudian dia memberi lukisan tersebut. Lukisan ini memang lukisan gambar Yesus. Dan ketika dia menerima dan membawa sahabatnya yang membawa lukisan ini, dia sangat bingung karena dia harus menaruh lukisan ini di mana? Karena begitu banyak lukisan yang sudah terpajang yang sangat mahal dan berharga bagi hidupnya. Dia ragu untuk memasang lukisan tersebut. Dia tidak bisa mengambil keputusan karena sahabatnya yang kaya ini melihat lukisan yang selama ini dipajang itu adalah lukisan yang terbaik dalam hidupnya. Itu adalah lukisan yang sangat mahal baginya, dan itu adalah lukisan yang penuh keindahan bagi hidupnya. Sehingga dia sangat mempertimbangkan untuk tidak memasang lukisan gambar Yesus ini. Sahabatnya hanya mengatakan, berani mengambil keputusan untuk memasang lukisan ini dan menanggalkan lukisan-lukisan yang kamu anggap berharga di hadapanmu. Dan sahabat yang sangat kaya ini sangat memikirkan apa yang harus dilakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Gambaran ini sebenarnya merupakan gambaran tentang kehidupan kita yang selalu melekat pada sesuatu yang indah dalam kehidupan dunia ini. Kita kadang melihat keindahan itu hanya dari sudut pandang apa yang kita miliki, atau kita bisa katakan kekayaan. Sehingga tidak mengherankan ketika Yesus dalam ayatnya yang ke-33 katakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Apa yang ada di benak saudara dan saya ketika diperhadapkan pada kenyataan ini? Apa yang Yesus maksudkan dengan ayat tersebut? Bagi Injil Lukas ada dua hal. Yang pertama, saudaraku, bahwa perkataan ini ditujukan kepada orang kaya dan juga kepada orang Kristen secara umum. Yesus tegaskan bahwa ketika kita memiliki kekayaan, ketika kita memiliki harta, ketika keindahan dunia ini sudah melekat dalam kehidupan kita, Yesus mau katakan agar kita memiliki pemahaman bahwa kekayaan duniawi, keindahan duniawi itu tidak mampu memberikan keindahan kerajaan Allah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Memang tidak mudah menghadapi kenyataan ini. Tetapi Yesus sebenarnya hendak mau melepaskan kita akan keterikatan hidup kita kepada kekayaan duniawi. Nah, sehingga pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus adalah, apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Apakah orang Kristen tidak boleh memiliki harta? Boleh, Bapak Ibu Saudaraku, asalkan harta kekayaan itu kita dapatkan dengan kerja keras, dengan tindakan-tindakan dan upaya yang benar di tengah-tengah hidup ini. Dan kekayaan itu, saudara, bukan menjadi tujuan hidup kita, bukan menjadi prioritas hidup kita. Tetapi tujuan prioritas hidup kita yang Yesus mau katakan adalah memuliakan Tuhan, memiliki kerajaan Allah. Tidak dibenarkan kalau kekayaan itu kemudian menjadi prioritas hidup kita dari sudut iman kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ingatlah bahwa kekayaan itu bukanlah prestise, bukanlah kebanggaan, tapi itu hanya menjadi alat dalam kehidupan kita, hanya penunjang bagi kehidupan kita. Kekayaan hidup yang terbaik adalah ketika kita memiliki hati yang berbagi, ketika kita memiliki hati yang peduli, hati yang selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Saya teringat, saudara-saudaraku, seorang jenderal yang sangat terkenal pada zaman itu, yaitu Jenderal Alexander Agung. Dia memiliki keagungan, dia memiliki kekayaan, semua dia miliki. Toh pada akhirnya ketika dia akan mengakhiri hidupnya, dia berpesan supaya dia ditaruh dalam peti yang ada 2 lubang untuk bisa menyisipkan tangannya keluar dari peti itu. Yang dia mau katakan bahwa pada akhirnya ketika kita lahir, kita memiliki 2 tangan yang kosong, dan ketika kita kembali, kita juga tidak bisa membawa kekayaan. Kita tidak bisa juga membawa harta kita dalam kematian itu. Itu sebenarnya yang Yesus mau katakan. Nah, ketika Yesus katakan juallah, Yesus inginkan agar hati kita tidak melekat pada kekayaan, supaya hati kita tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab masuk dalam kerajaan Allah bukan terletak pada apa yang kita miliki, bukan terletak pada kekayaan kita, tetapi kemampuan kita untuk mau bersedekah, kemampuan kita dengan rendah hati membuka diri untuk memuliakan nama Tuhan. Kekayaan itu hanyalah alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu titipan Tuhan yang kita gunakan untuk kemuliaan namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa Advent ini kita diajarkan kembali
untuk hanya datang berharap kepada Tuhan yang membebaskan kita dari belenggu hati yang hanya tertuju pada kekayaan. Masa Advent ini mengajarkan kita untuk merefleksikan hidup, untuk setia dan berharap hanya kepada Kristus yang kehadirannya menjauhkan kita, membebaskan kita dari ikatan atau keterikatan kekayaan dalam hidup kita. Dan biarlah dalam masa Advent ini kita merenungkan bahwa kekayaan abadi hanya ada pada kerajaan Allah yang Yesus tawarkan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan ini di masa Advent pertama. Biarlah di masa Advent pertama ini kami semua warga jemaat-Mu untuk tetap setia berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan biarlah kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai diaken penatua, baik sebagai unit-unit misioner, pelayan dan pekerja di gereja Tuhan, dimanapun khususnya di Mas Pratman, hanya tertuju kepada kerajaan Allah. Kami diajarkan untuk tetap berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami diajarkan untuk menggunakan, memakai apa yang kami miliki untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Singkirkanlah keterikatan kami kepada hal-hal duniawi Tuhan. Dan biarlah hidup kami hanya tertuju kepada Kristus. Dan biarlah di masa Advent ini hamba-Mu juga diberkati oleh Tuhan bersama keluarga. Bersama semua dengan kebersamaan kami dengan presbiter warga jemaat-Mu. Dan para unit-unit misioner untuk setia hanya kepada Tuhan. Bebaskanlah bangsa negara ini dari beban-beban korupsi, dari beban-beban radikalisme, dari beban-beban kemalasan. Biarlah kami bergandengan tangan Tuhan untuk membangun NKRI Pancasila ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan melenyapkan virus corona. Biarlah masa Advent ini kami memiliki pengharapan yang kuat bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.